Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita dikumpulkan di sini di ruangan yang luar biasa, cukup besar untuk penerapan protokol kesehatan. Ini sangat-sangat memenuhi persyaratan dan kita bersyukur Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyekolahkan anak-anak kita di sini. Termasuk saya, anak-anak saya juga alumni dari sini. Ya, jadi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para bapak ibu guru yang sangat sabar sekali mendidik dan menghadapi gitu ya anak-anak kami yang memang sangat luar biasa. Salah satunya nanti saya cerita ke bapak ibu ya. Ini adalah pengalaman yang sangat patut untuk kita sharing bersama dan kita bersyukur kepada Allah dalam suasana pandemi kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan semoga Allah senantiasa melingkupi kita dengan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini masih banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan dari sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan. Warisan besar yang beliau tinggalkan kepada kita berupa Al-Quran yang sangat luar biasa. Jika kita memegangnya, melaksanakannya, maka insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah dari fitnah dan kecelakaan dunia serta akhirat. Semoga kita semua menjadi umat yang dirindukan oleh beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejujurnya saya sangat tidak nyaman kalau ngomong sambil duduk ya. Bukan kebiasaan saya. Mohon izin untuk berdiri, tapi saya nggak akan deket-deket karena nanti akan ditegur sama sakit COVID nanti ya kalau saya deket-deket ya. Biasanya saya suka keliling. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan hari ini sesungguhnya itu sudah tersimpan semua dalam buku kedua saya ini. Ya, jadi bagaimana kita mendampingi anak, karena buku ini saya buat selama pandemi. Ya, saya buat selama pandemi, jadi isinya memang terkait ya dengan bagaimana kita mendampingi anak selama masa pandemi. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang nanti menginginkan buku ini ada di belakang, ya tidak semua saya bawa, dan buku ini perlu saya sampaikan hasil penjualannya semuanya untuk donasi kemanusiaan Palestina. Jadi monggo nanti siapa yang menginginkan silahkan gitu ya. Ada di belakang, kalau kurang nanti bisa menghubungi Bapak Ibu guru di sekolah. Baik, kita mulai. Pointernya bisa dipakai ya. Oh enggak connect, enggak apa-apa. Ya ada pointer hidup enggak apa-apa. Ya, ikhlas ya Pak ya, ngerti tulis ya. Baik, mendampingi anak. Urusan kita di rumah mendampingi. Ingat Bapak Ibu bukanlah guru ya. Yang guru itu ada di depan, ada Bu Ayu, Bu Sukini gitu ya. Itu Bu guru dan guru di sekolah. Kita adalah pendamping. Makanya saya kasih judulnya mendampingi anak belajar
Ajarilah anak-anakmu 3 hal, kata Rasulullah SAW. Kelihatan tulisannya Bapak Ibu? Kelihatan nggak? Atau silau? Oh kelihatan. Ya. Didiklah anak-anak kalian terhadap 3 hal. 1, mencintai Nabi. 2, mencintai keluarga Nabi. Dan yang ketiga adalah mencintai Al-Quran dan orang-orang yang membawa Al-Quran. Jadi urusan mencintai Allah itu hal yang wajib, ya, hal yang wajib yang harus kita ajarkan pertama kepada anak-anak. Maka di rumah, ketika anak-anak kita sudah mulai mengenal agama, mengenal Allah, sebaiknya yang menyampaikan itu adalah bapak ibunya, termasuk untuk menyebutkan Bismillah, menyebutkan Alhamdulillah, menyebutkan Astagfirullah, biasakan di rumah. Jadi jangan tunggu diajari di sekolah, ya. Bahkan kalau bisa mengajarkan membaca Al-Fatihah, tolong yang ngajarin itu bapak ibunya. Jangan tunggu dapat dari sekolah, ya. Maka bapak ibu yang pertama harus belajar membaca Al-Fatihah dengan benar, ya. Jangan salah nanti. Sekarang tuh lagi heboh ya, bagaimana membaca Al-Fatihah dengan benar. Ternyata banyak yang salah membaca Al-Fatihah, ya. Wah, luar biasa itu. Nah, maka ketika kita punya anak dan anak itu mulai membesar, maka sebagai orang tua, ilmu kita juga kantongnya harus bertambah besar. Jadi jangan, ayo udah sekolah di sekolah Islam, gurunya udah baik-baik, udahlah beres saya, tenang saya, tanggung jawab saya sudah mulai bertambah. Tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Jadi semakin anak kita bertambah usianya, semakin anak kita bertambah pengetahuannya, maka kantong pengetahuan kita harus ikut membesar, ya. Karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan anak-anak kepada kita. Jika kita tidak punya ilmunya, kita tidak akan bisa menjawab dengan benar. Jadi kalau kita lihat para nabi dan rasul, ya, Nabi Ibrahim mengajarkan anaknya Ismail dengan kalimat-kalimat bahasa ayah, ya. Kalau Nabi Yakub begitu juga ketika mendidik anak-anaknya juga dengan bahasanya, dengan pengetahuan yang dia miliki, yang diberikan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Kita bukan nabi, dari mana kita dapat ilmunya? Nah, ini pertanyaan besar yang harus dijawab. Di manakah kita mendapatkan ilmu-ilmu itu? Monggo Bapak Ibu ikuti klub-klub pengajian, ikuti klub-klub belajar, kelompok-kelompok belajar, yang dengan begitu pengetahuan kita bertambah. Begitu juga dengan ibu-ibu, ya. Jadi bapak, ibu ilmunya mesti nambah. Karena pertanyaan anak sekarang sangat berbeda dengan pertanyaan anak dulu. Anak sekarang adalah native IT semuanya, ya. Mereka penduduk asli negara multimedia, negara informatika. Kalau kita imigran IT, kita pendatang, ketemu gadget itu baru. Tahun berapa kita ketemu gadget? Ada 20 tahun? Belum. Anak-anak kita belum lahir sudah ketemu gadget. Nah gimana enggak? Ketika hamil ibunya yang dipegang apa? Handphone. Ketika ibunya hamil pegang handphone, anaknya sudah lihat handphone. Dari dalam perut sudah lihat handphone. Kalau dulu generasi kita masih kecil, generasi kita masih dalam kandungan ibu kita, yang kita lihat apa di dalam kandungan? Ibu kita lagi ngaji, ibu kita lagi sholawatan, betul? Ibu kita lagi ikut kajian, ibu kita lagi ikut simaan. Itu yang kita lihat kita dalam perut kita. Anak sekarang enggak. Anak sekarang ketemunya apa? Ibunya lagi hamil besar dan dilihat apa? Drakor. Makasih sikapnya banyak yang aneh gitu ya. Kalau lihat langsung gitu ya. Ini nggak sadar ya. Ternyata kita sudah mendidik anak kita, ya, dengan sesuatu yang kita nggak sadar itu direkamnya langsung dari dalam perutnya, ya, dari dalam perut kita. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Nah maka ketika anak-anak kita sekarang sudah mulai belajar, sudah mulai dimasuk SD, sudah mulai pendidikannya bertambah, sudah mulai pertanyaannya meningkat, grade-nya, maka kita sebagai bapak ibu juga harus kreatif dalam berpikir, kreatif dalam mencerna, ya, perkembangan anak
Kenyataan yang kita hadapi hari ini adalah kita berada pada situasi new habit. New habit itu apa? New habit itu terbiasa pakai masker, terbiasa cuci tangan, terbiasa jaga jarak, terbiasa tidak melakukan aktivitas tinggi, ya, mobilitas tinggi. Kemudian kita terbiasa untuk tidak keluar rumah. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang akan terus berlanjut entah sampai berapa tahun lagi. Maka anak-anak kita mesti kita kuatkan supaya mereka bisa mandiri dengan aktivitas-aktivitas new habit ini. Hati-hati bahwa virus itu tidak boleh kita remehkan. Seperti apapun jadinya dia, walaupun orang banyak bercerita di media sosial itu rekayasa segala macam, yang jelas dia sudah ada. Jadi jangan urusan kita berpikir tentang rekayasa atau tidak rekayasa. Urusan kita adalah bagaimana kita membiasakan mereka dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Maka kita pun harus berpikir kreatif bagaimana caranya supaya anak bisa betah dengan kehidupan seperti ini. Karena pada dasarnya anak-anak itu tidak akan betah dengan suasana selalu dikekang. Gak boleh keluar rumah, gak mau dia punya aktivitas, dia punya energi yang besar, harus disalurkan. Dia masih mau main bola kalau anak laki-laki, dia masih mau main masak-masakan kalau anak perempuan. Tetapi kita harus menyampaikan kepada mereka, melatih mereka untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Caranya bagaimana? Kalau main keluar, pulang ke rumah cuci tangan, cuci kaki, segera mandi. Begitu ya. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan. Nah, maka kemudian karena pembiasaan new habit yang sudah berlangsung lebih dari setahun ini, selanjutnya dia akan mempengaruhi dunia belajar anak kita. Maka sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan? Ketika anak kita berada di rumah, tolong ayah ibu fokus dan kerja sama. Ini saya belum tampil slide-nya. Ya, maka yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah pertama, kenali cara belajar anak. Jadi anak itu ada yang audio, ada yang audio visual, anak itu ada yang kinestetik, anak itu ada yang kinestetik murni, ada yang kinestetik tidak murni, ada yang bilingual dan sebagainya. Anak kinestetik nggak betah 15 menit duduk diam. Mungkin ada di antara kita anak yang seperti itu. Dipanggil, ayo nak sini, mana bukumu, mana pensilmu, duduk. Kan maunya bapak ibu kan begitu. Maunya bapak ibu ada meja, ada buku, ada pensil, anaknya bisa duduk serius. Atau enak banget mengajarinnya tuh. Jadi orang tua, satu bagaimana kita ajarin dia mengikuti, dua bagaimana dia mengerjakan, dia mau mengikuti, itu enak. Tapi kalau ketemu anak kinestetik, apalagi kinestetik murni, hanya bertahan 15 menit belajar. Itu pun 5 menit pertama bisa duduk, 5 menit kedua matanya sudah bergerak-bergerak, tangannya sudah bergerak-bergerak, kakinya sudah bergerak-bergerak. Ya, 5 menit ketiga apa yang dia lakukan? Udah nggak bisa diam, sudah loncat-loncat, sudah bergerak-bergerak, diajarin malah keledotan sama emaknya. Ya, ketika ditanya sama bapaknya dia malah senderan sama bapaknya. Ada anak yang seperti itu, nggak bisa diam. Ya, jadi saya pernah tanya teman saya yang guru SD, saya tanya, Pak Guru, anak-anak itu berapa menit sih bertahan di dalam kelas? Duduk, diam, rapi. Kalau kita SD dulu begini, ya, maka ada lagunya, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke muka, sikap yang rapi. Yo, setengah jam tahan gitu. Sekarang nggak bisa. Ya, maka anak-anak yang kinestetik bagaimana cara mengajarnya? Orang tua juga harus ikut bergerak. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau punya anak kinestetik, kita juga harus mengikuti gaya belajar itu. Jadi kalau belajar nggak mesti duduk, ngajarin dia berhitung, bisa dengan menggunakan area di rumah. Karena kita di rumah semuanya, ya, bikin kotak-kotak di rumah di lantai 1, 2, 3 sampai 10. Ayo angka 1 mana? Kita lagi loncat, angka 1 loncat, gitu ya. Angka 2 mana? Loncat lagi ke angka 2. Angka 4 mana? 4 mana? 4
2. Angka berapa sih angka 2? Ya, jadi ada sebuah film judulnya Every Child is Special. Semua anak itu spesial. Ada seorang guru di situ yang ngajarin huruf dan angka dengan permainan dan juga dengan plastisin. Tahu plastisin? Angka 1 dibikin plastisinnya bentuk angka 1. Angka 2 dibikin plastisinnya bentuk angka 2. Angka 3 begitu seterusnya. Kemudian belajar berhitung dengan menggunakan kotak-kotak lompat. Ya, menulis dengan menggunakan bak pasir. Jadi tidak ngabisin kertas. Ya, jadi ambil pasir bersih, letakkan di wadah, bisa di baskom atau bisa di kotak gitu ya. Nah, kemudian menggunakan telunjuknya untuk menuliskan angka 1, 2, begitu seterusnya. Ini permainan sambil belajar di rumah, ya. Karena apa? Karena ternyata anak-anak kita sekarang ini banyak yang tidak melalui proses belajar terstruktur yang bisa mempengaruhi psikologi anak tersebut. Jadi kalau anak kita sudah langsung bisa membaca dan menulis, kita cek bisa nggak dia itu membuat bentuk garis lurus. Ya, buat anak-anaknya yang sudah bisa menulis, coba minta dia membuat garis lurus. Bisa nggak? Kalau tidak bisa membuat garis lurus, tolong ajarkan membuat garis lurus. Jadi kalau para psikolog pendidikan dulu ngajarin anak itu sebelum dia belajar menulis huruf dan angka, maka ajarkan dulu membuat garis lurus. Garis lurus, 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 terus begitu sampai dia bosan. Setelah itu apa? Lingkaran, 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 lingkaran. Setelah itu apa? Segitiga, 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 segitiga. Terus apa? Segi empat, segi empat, segi empat, segi empat. Ternyata belajar membuat garis lurus, lingkaran, segitiga, dan segi empat itu memberikan pengaruh menyelesaikan permasalahan pribadi bagi si anak, dan itu mempengaruhi karakter. Ya, maka kenapa kemarin ketika booming anak TK bisa baca, anak TK bisa calistung, yang terjadi apa? Generasi itu sekarang banyak yang goyah. Ya, jadi kalau bapak ibu anaknya belum bisa membaca di kelas 1, jangan resah, jangan gelisah. Ini kayak lagu lagi ya, resah dan gelisah gitu ya. Jangan jadi seperti itu. Tapi ajarkan dari awal, yuk garis, 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 garis. Ya, garis tegak, garis miring, garis miring, garis barik, dan seterusnya. Itu ajarin garis, garis, dan garis. Maka memadukan itu dalam pendampingan belajar di rumah, ya, kelihatannya sederhana, itu akan membawa efek anak itu ketika di sekolah dia punya rasa percaya diri dan dia pede. Nah, setelah bisa membuat garis, setelah bisa membuat bentuk lingkaran, segitiga, dan segi empat, baru kemudian bapak ibu ajarkan membuat angka 1, 2, 3. Tahap pertama 1, 2, 3. Jangan buru-buru ke angka 10. Kenal dulu dia angka 1, 2, 3. Kemudian perkenalkan dengan tangan 1, 2, 3. Ini berapa? 1. Ini berapa? 2. Ini berapa? 3. Dibalik 3, 2, 1. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Ajak tangannya bergerak. 1, 3, 2. Ini senam otak buat anak kita. Ini di rumah. Anak lagi bosan. Ayo main sama bunda. Ayo, kita udah belajar, Mbak. Biarin. Sekarang main sama bunda. Yuk, bisa nggak? 1, 2, 3. Permainan
ini satu, ya, satu pistol, satu kertas. Nah, ya, kalau yang suka ikut pelatihan motivasi di kantor pasti sering dapat ya. 1, 2, terus begitu. Ini bapak-bapak kalau ngantuk-ngantuk, ibu-ibu ngantuk-ngantuk nih perlu nih, ya. Lihat 3 dan 2, ya, 3, 2, terus begitu. Ya, saya juga kadang-kadang agak ini ya, anak kecil cepet ya. Kemudian apa? Tuh palu dan gergaji. Palu dulu, palu dan gergaji. Coba deh, coba ya, coba. Kanan dan kiri, ya. Kemudian perutnya lapar tapi kepalanya pusing. Ya kita coba ya, dari mulai gergaji dan pistol dan kertas. Siap tangannya? Ya, oke. Ini kertasnya, ini pistolnya. Ya, kita bergerak perlahan dulu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, coba 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ini senang otak. Muter-muter Pak. Muter-muter stroke kalau begini Pak. Ini. Kemudian yang lain ya, yang lain. Sekarang kepalanya pusing, perutnya lapar. Perut lapar dulu. Putar dulu perutnya. Perut lapar, kepala pusing. Jangan diputar kepalanya. Ya, yang diputar di sini. Kemudian ganti yang sebelah kiri di perut, yang satu di kepala. Putar sebelah kiri, perutnya lapar, tapi kepalanya pusing. Ya. Nah, ini senam otak buat anak-anak dan buat kita juga, ya. Nah, satu lagi palu dan gergaji. Palu, gergaji. Bisa? Kalau bisa stabil insya Allah. Ganti sebelah kiri jadi palu, kanan jadi gergaji. Oke, Bapak Ibu itu salah satu cara kreatif ya, mendampingi anak. Oke, kita next masuk ke slide yang tadi nggak jadi. Oke, terus ya slide kedua tadi udah disampaikan, slide ketiga lanjut. Ya, slide ketiga. Nah, ini kenyataan kita, walaupun pandemi, tetap bekerja, tetap berkegiatan, dan tetap sekolah. Ya, jadi ini nggak boleh hilang gara-gara pandemi. Ya, lanjut. Next. Ya, next. Ini sudah ini. Kenali gaya belajar anak. Ya, kemudian bangun komunikasi interaktif dengan sekolah. Ya, atau dengan guru. Tadi sudah disampaikan sama Bu Sugini ya, bahwa komunikasi harus berjalan. Kemudian bersiap dan fokus. Jadi Bapak Ibu tolong dampingi anak, HP-nya ditaruh dulu ya, jangan pegang HP. Aduh, saya jadi agak besar ini ya. Karena Bapak Ibunya lebih fashionable di dunia maya ketimbang anak-anaknya. Lebih care terhadap dunia maya ketimbang belajar anak-anak. Jadi tolong mendampingi anak belajar, HP-nya simpen. Kalau perlu pasang status, saya tidak bisa diganggu 1 jam. Karena 1 jam itu kita mendampingi anak. Ya. Yang punya bisnis bagaimana? Tunda dikit. Ini anak aset akhirat, ya. Harus tunda dikit. Ekonomi aset dunia. Kalaupun perlu bikin janji dulu. Saya tidak bisa diganggu jam sekian sampai jam sekian. Kenapa? Saya mendampingi anak saya. Kecuali darurat. Buat Bapak Ibu yang kerja di UGD rumah sakit, itu nggak boleh mati HP-nya gitu. Itu beda. Nah, kemudian apa lagi? Bangun komunikasi sedang kompak dan kerjasama dalam keluarga. Tolong Bapak dan Ibu, kalau Bapaknya berada di luar daerah, Ibu juga harus bisa menciptakan kondisi yang kompak dengan Bapak. Sehingga ketika anak bertanya, Pak, kan Ibu nggak boleh pakai HP ya? Iya, nggak boleh. Walaupun mungkin Ibu belum ngasih tahu kita, gitu ya. Jadi tolong kompak. Jadi kalau saya di rumah, terus terang ya, saya di rumah, anak-anak itu ketika mereka tidak bisa dikendalikan HP-nya, itu HP-nya saya simpan semua, saya sita. Waktu pakai HP hanya 1 jam sehari. Kapan mah? Terserah, yang penting 1 jam. Boleh nggak mah nyicil 15 menit? Nggak masalah, yang penting 1 jam sehari. Oh, harus tegas. Saya juga begitu, saya
saya mau lihat WA, kalau ada yang penting saya masuk ke kamar, saya sembunyi, kunci pintu kamar. Beneran ya? Walaupun anak saya sudah SMA ya, Bapak Ibu ya, tetap harus seperti itu. Kenapa? Untuk menandakan bahwa kita itu komitmen dan konsisten. Jadi HP simpan. Pernah satu kali anak saya itu HP-nya kita simpan semua. Nggak ada yang tahu, mereka lagi tidur, HP-nya kita kumpulin, masukin kotak dikunci, masuk ke lemari dikunci. Ya, di silent, nggak ada satupun yang bisa dinyalakan. Tiba-tiba mereka ribut pagi-paginya. "Ma, HP-ku kok nggak ada?" "Masa sih?" "Iya." "Di mana tempatnya?" "Di meja." "Coba lihat di mejanya, ada nggak?" "Nggak ada." "Mama lihat." "Enggak." "Dari tadi di situ kan?" "Iya." "Nggak ada kan?" "Ya sama, sekarang juga nggak lihat." Saya nggak bohong ya. Saya nggak bohong. Kalau kata orang Melayu itu namanya bersilat lidah. Ya. Terus yang lain juga bilang, "Ma, HP-ku nggak ada." Yang SMA. "Terus kenapa kalau HP-nya nggak ada?" "Ya HP-nya mana?" "Ya nggak tahu. Semalam simpen di mana?" "Semalam di atas meja." "Sekarang masih ada?" "Nggak ada." "Ya udah cari aja sendiri." "Mama lihat?" "Enggak. Sekarang nggak lihat. Nggak ada, kosong kan?" "Iya kan sekarang, bukan semalam." Dia nggak tanya semalam. Terus lagi itu dikasih terus pada resah gitu ya. Anak-anak itu ya Bapak Ibu coba sehari simpen HP-nya kalau mau melihat mereka kecanduan apa. Kalau mereka kecanduan, maaf, mirip kayak orang narkoba kehilangan narkoba, sakau. Ya, anak-anak itu kalau udah kecanduan, diambil HP-nya sehari, sakau dia. Sakaunya gimana? Sehari itu dia bingung nggak bisa ngapain. Tidur nggak bisa, apa nggak bisa, uring-uringan. Memang begitu. Ya, sabar, biarin. Kita perhatiin aja sama suami, tiba-tiba dia pada nggak punya HP. Ngapain mereka gitu? Awalnya diem, pagi-pagi resah, ke situ nggak bisa, ke sini nggak nyaman. Ya. Akhirnya, terus kita ngapain dong kalau nggak ada HP? Ya nggak apa-apa, kan bisa yang lain, bisa baca buku, bisa menggambar, bisa olahraga, bisa yang lain. Aktivitas tanpa HP. Terus yang lain, yang satu lagi bilang, "Ma, udah dia, Ma, HP Ma. Emang kenapa kalau nggak ada HP? Nggak mati kan kalau nggak pegang HP?" "Iya sih nggak mati, tapi kan mau apa? Mau IG, mau Twitter, mau Facebook. Kalau nggak sehari nanti kan nggak apa-apa kan?" Saya bilang, udah masih gitu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Pas habis zuhur pada tidur semua. Tidur sampai asar baru bangun. Habis itu sudah segar, sudah nggak mau HP. Ya. Nah, yang punya anak TK, SD, kelas 1, kelas 2 yang sedang terbiasa HP, biasanya nggak dikasih HP akan ngamuk. Ini perlu kita kendalikan. Ya, jadi kalau sekarang saya di rumah itu hanya punya jatah 1 jam sehari kalau tidak ujian. Simpen, jangan dikasih. Bisa aja ya waktunya ya. Ya, next kita percepat. Waduh, ini waktunya nggak berasa ini ya. Ini nggak usah panjang ya. Jadi di rumah itu Bapak Ibu ya, ini yang akan kita kerjakan bersama anak kita. Ya, pertama olah jasmani, ajak olahraga, ajak jalan pagi, ajak bersepeda, ajak main bola, cari tempat yang luas. Buat anak laki-laki main bola penting, mancing juga bagus. Main perang-perangan
HP itu banyak racunnya. Ada saat mereka boleh, ada saat mereka diberikan, tapi yang sebetulnya sebaiknya jangan buru-buru ngasih HP. Ya, saya kalau bukan karena daring, anak-anak tidak saya kasih HP, tapi karena daring terpaksa. Saya bilang sama anak-anak, kami orang tua terpaksa loh ngasih kalian HP karena kalian daring. Kalau kalian nggak daring, nggak akan dikasih HP. Paham? Paham. Ya, paham. Orang tadi anaknya pinter itu. Ya, jadi ajak bermain, apalagi sekarang kita lebih banyak di rumah. Ajak bermain. Tolong Bapak Ibu ajak bermain. Bukan cuma ibu, tapi bapak juga. Kita di rumah punya anak remaja 3, itu masih diajak bermain sama bapaknya. Bapaknya masih suka ngajak main petak umpet, kejar-kejaran, ajak goes, cari lapangan, sampai di lapangan kita main. Ini sudah remaja, sudah SMA. Yang satu mau masuk SMA, yang satu mau kelas 3 SMA. Masih diajak bermain. Apakah itu menandakan mereka masih anak-anak banget atau kita tidak menganggapnya dewasa? Oh tidak. Ada saatnya mereka akan kita berikan tugas sebagai orang dewasa, dan ada saatnya sisi kekanak-kanakan mereka sebagai anak itu harus tetap dipelihara. Penting, ya, penting. Bahkan kalau di Finlandia, salah satu negara dengan pendidikan terbaik sedunia, anak SMA masih ada permainan merangkak dan permainan kejar tangkap. SMA loh Bapak Ibu. Finlandia, negara dengan peringkat pendidikan terbaik sedunia, masih ada permainan merangkak untuk anak SMA, permainan meniti, permainan memanjat jaring laba-laba, itu masih dilakukan sampai sekarang. Artinya apa? Itu untuk menyeimbangkan emosi dan menyeimbangkan hormonnya dengan permainan-permainan. Kita malah kita tinggalkan. Permainan bobak sodor, ya, itu juga penting untuk mengasah kompetisi dan kepemimpinan. Kemudian rohani, ya, agama, mental, kekuatan jiwa. Kemudian mengasah akal, kecerdasan, ilmiah, berpikir kreatif. Kemudian sosialnya, ada pergaulan, kemampuan mengolah emosi. Jadi kalau kita sedang bermain bersama anak, itu sedang mengajarkan kemampuan mengolah emosi. Nah ini penting. Ya, next. Ya, nah ini tahapan buat anak-anak kita yang tadi saya sampaikan. Ya, pertama, lihat cara mereka memegang pensil seperti apa. Begini, ya, begini, atau sudah normal. Itu kalau perlu orang tuanya ngajarin. Pegang pensil nak, pegang, belum rapi, pegang tangan kita, sentuh tangannya, ajarkan bagaimana cara memegang pensil. Yang kedua, membuat garis lurus dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Kemudian apalagi menulis bertahap angka 1 sampai dengan angka 10. Setelah itu menulis huruf konsonan A, I, U, E, O, huruf kecil, bukan huruf besar. Bukan A besar, bukan, tapi huruf kecil. Setelah itu apalagi huruf kapital B, C, D, E, F, G, huruf kecil, bukan huruf besar. Awali dengan pensil sebelum pulpen. Ternyata ada pengaruhnya pensil dan pulpen, ya. Kemudian apalagi diiringi pengucapan. Ini A, ayo sebut A, melatih rahang biar tidak kaku. Ya, kalau dia kaku rahangnya nanti sulit dia bicara. A, I, kemudian penggabungan, menulis gabungan huruf dan gabungan kata diiringi pengucapan. A, B, A, B. Jadi kalau di buku saya tuliskan tentang hikmah pembelajaran membaca ini Budi. Siapa yang di sini belum merasakan belajar ini Budi? Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Ini Bapak, ini adik Budi. Ini kakak Budi. Hikmah dari pembelajaran ini Budi ternyata itu mengajar
membaca itu, oh ini nanti dulu saya bilang sama suami. Kita ngajarin keluarga budi dulu, saya bilang gitu. Karena keluarga budi itu mengenalkan keluarga dulu kepada anak-anak. Ya, sekarang buku kelas 1 ada lagi ya. Ini budi, kemudian berhitung apel 1 ditambah jadinya 2 apel. Kalau sekarang buku anak-anak kelas 1 terus terang saya membacanya sebelum tulisannya kecil-kecil, bukunya tebel, anaknya masih kecil usianya gitu. Kalau dulu buku anak kelas 1 itu tulisannya besar-besar, ya, bukunya tidak tebal-tebal. Saya makanya saya bilang kasihan generasi sekarang gitu ya. Mudah-mudahan sekolah nanti bisa lebih bijak menerjemahkan kurikulum pendidikan kita. Ya, artinya kita kembali memelihara fitrah ke anak-anak ini. Jangankan anak-anak, saya tanya sama bapak ibu, ada nggak yang pernah tuntas baca buku pelajaran anaknya dari halaman pertama sampai halaman terakhir? Di buku pelajaran dulu tidak ada kata pengantar Menteri Pendidikan, tidak ada. Langsung ada pengenalan huruf dan angka. Di depan dituliskan selamat belajar. Bukan halaman kedua, keluarga budi. Ini budi. Ini. Sekarang nggak ada lagi yang belajar begitu. TK sudah diajarkan membaca. SD sudah harus tuntas membaca. Pusing nggak? Ya. Beban anak kita sekarang ternyata sangat tinggi. Ya. Next. Ya. Nah ini ya, buat bapak ibu yang anaknya baru kelas 1 SD, ya, mari kita upayakan membuat kebiasaan ke anak kita, membentuk kemandirian. Pertama, siapkan 1 sudut rumah untuk area pribadi dan privat anak kita. 1 sudut saja di rumah itu. Kalau dia punya kamar sendiri, alhamdulillah. Kalau tidak, ambil 1 sudut, tempatkan meja dia di situ, tempat bukunya di situ, kalau perlu sepatunya di situ, ya. Setiap dia akan belajar, dia kembali ke mejanya sendiri. Ya, tidak perlu mahal, bisa meja lipat tapi ditaruh permanen di situ. Syukur-syukur kalau bapak ibu mau membuatkan meja sendiri gitu ya untuk anaknya. Buat ruang privasi dia sendiri dan jangan diganggu. Kita perhatikan saja apa yang dia lakukan di situ. Ya, kita sampaikan, Kak, ini untuk meja kakak belajar. Dia sudah SD, ya. Ini meja kakak belajar. Buku kakak di sini, ini pensilnya, ini krayonnya. Silakan, ini punya kakak. Jangan lupa beresin. Kalau perlu seragamnya juga taruh di situ. Ya, seragamnya sudah dilipat rapi, pakai rak bertingkat. Bagian atas baju sekolah, bagian tengah itu buku-buku, bagian bawah mainan, paling bawah tas sekolah. Mau berangkat sekolah, ayo susun buku. Kita lihat bagaimana dia nyusun buku. Besok belajarnya apa? Lihat bukunya yang mana, kita bimbing. Besok pulang sekolah, balik lagi ke situ. Pulang sekolah jangan lupa ya Kak, tasnya taruh di meja belajar kakak. Apa yang akan terjadi pada anak ketika dia mendapatkan itu? Wah, saya diberikan kepercayaan. Saya sudah punya barang sendiri. Bangga ya. Itu akan menaikkan rasa percaya diri. Gitu ya, ruang privasi. Boleh dalam 1 kamar kita punya 3 anak, bikin 3 ruang privasi. Jadi ada sudut, dan sudut. Kita boleh tanya, kamu mau di sudut yang mana? Biarkan dia memilih. Kalau ternyata besok dirubah sama dia, ditempelin sama
Tidak mau tidur, kita bacakan cerita. Atau mau tidur, kita bercerita dulu. Ternyata itu menaikkan kecerdasan. Kecerdasan apa? Kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual sosial. Ya. Banyak PR Bapak Ibu jadi orang tua. Betul. PR kita banyak, tapi betul dengan PR yang kita kerjakan, betul kita akan mendapatkan keberkahan di sisi Allah. Next. Kayaknya gratis ya, alhamdulillah. Ya. Baik Bapak Ibu, waktunya ternyata sangat singkat. Pas jam 3 ya, jam 3 kurang 3 menit. Saya serahkan kembali kepada MC. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Dan semua yang saya sampaikan tadi sekali lagi ada di dalam buku. Silakan nanti kalau belum jelas tadi yang saya sampaikan boleh dibaca di dalam bukunya. Bahkan rinci di buku itu lebih rinci lagi daripada apa yang saya sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.